Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Purbaya. Dan pada video kali ini, saya akan coba menjelaskan materi terkait activity ratio atau rasio aktivitas. Jadi yang pertama, kita perlu pahami dulu apa itu rasio aktivitas. Pada intinya, rasio aktivitas adalah rasio untuk mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Nah, di rasio aktivitas ini ada beberapa jenis. Di antaranya adalah ada total asset turnover atau perputaran aktiva, ada working capital turnover, perputaran modal kerja, ada fixed asset turnover, yaitu perputaran aktiva tetap, ada inventory turnover, perputaran sediaan, dan yang terakhir ada receivable turnover atau perputaran piutang. Nah, di sini ada laporan neraca dan laporan laba rugi yang nantinya akan kita gunakan untuk menghitung jenis-jenis rasio ini tadi. Pertama adalah total asset turnover atau perputaran aktiva. Ini merupakan rasio untuk mengukur tingkat perputaran total aktiva terhadap penjualan. Nah, maka diperoleh rumus penjualan dibagi total aktiva dikali 100%. Coba kita lihat. Di sini ada pada tahun 2019. Nah, kita coba cari penjualan. Total penjualannya adalah, nah ini. Pada tahun 2019 total penjualannya adalah 7 miliar 950 juta. Sedangkan pada tahun 2020 adalah 7 miliar 550 juta. Kita masukkan ke sini. Kemudian kita cari total aktivanya. Total aktivanya ada di ini. Di sini. Kemudian kita bagi dan hasilnya adalah 1,89 kali. Ini artinya selama tahun 2019 terjadi perputaran aset sebanyak 1,89 kali. Begitupun pada tahun 2020 terjadi perputaran aset sebanyak 1,88 kali. Selanjutnya ada working capital turnover, perputaran modal kerja. Ini merupakan salah satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Artinya, seberapa banyak modal. Maka diperoleh rumus penjualan dibagi modal kerja bersih dikali 100%. Nah, kita cari penjualan tadi sudah, kita cari modal kerja bersihnya. Modal kerja. Nah, di sini modal kerjanya pada laporan neraca. Maka diperoleh hasil 5,3 kali dan pada tahun 2020 adalah 4,71 kali. Nah, di sini berarti terjadi penurunan rasio pada tahun 2019 ke tahun 2020. Terjadi penurunan rasio perputaran modal. Nah, jika rata-rata industri untuk perputaran modal kerja adalah 5 kali, maka keadaan perusahaan untuk tahun 2020 ini dinilai kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri. Selanjutnya adalah fixed asset turnover atau perputaran aktiva tetap. Nah, ini merupakan rasio untuk mengukur perbandingan antara aktiva tetap yang dimiliki terhadap penjualan. Maka diperoleh rumus penjualan dibagi aktiva tetap dikali 100%. Coba kita lihat pada tahun 2019, kita cari aktiva tetapnya. Aktiva tetap. Nah, ini di sini total aktiva tetap. Nah, pada laporan neraca ada 2 miliar 400 juta pada tahun 2019. Dan pada tahun 2020 ada 2 miliar 650 juta. Masukkan ke sini.
dan diperoleh hasil 3,31 kali dan 2,84 kali. Perputaran total aktiva tahun 2019 artinya terjadi perputaran aktiva sebanyak 3,31 kali. Begitupun pada tahun 2020 terjadi perputaran aktiva sebanyak 2,84 kali. Selanjutnya, inventory turnover atau perputaran sediaan. Ini merupakan rasio untuk mengukur tingkat efisiensi pengelolaan perputaran persediaan yang dimiliki terhadap penjualan. Ini penting. Semakin tinggi rasio, akan semakin baik dan menunjukkan pengelolaan persediaan yang efisien. Maka diperoleh rumus penjualan dibagi persediaan dikali 100%. Nah, pada tahun 2019 ini diperoleh hasil 31,8 kali. Maka rasio ini menunjukkan sediaan barang dagang diganti dalam 1 tahun itu 31,8 kali ini. Apabila rata-rata industri untuk inventory turnover adalah 30 kali, misalkan ya, berarti inventory turnover lebih baik. Inventory turnover-nya jadi lebih baik. Perusahaan ini tidak menahan sediaan dalam jumlah yang berlebihan. Selanjutnya, yang terakhir adalah receivable turnover atau perputaran piutang. Ini merupakan rasio untuk mengukur tingkat perputaran piutang dengan membagi nilai penjualan kredit terhadap piutang rata-rata. Semakin tinggi rasio ini, akan semakin baik dan menunjukkan modal kerja yang ditanamkan dalam piutang rendah. Nah, coba kita lihat pada laporan neraca. Piutangnya adalah pada tahun 2019 550 juta dan pada tahun 2020 360 juta. Kita hitung maka diperoleh hasil 14,45 kali dan 20,97 kali. Ini artinya perputaran piutang untuk tahun 2019 adalah 14,45 kali dibandingkan dengan penjualan. Dan perputaran piutang untuk tahun 2020 adalah 20,97 kali dibandingkan penjualan. Nah, kita sudah sampai pada kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah rasio aktivitas digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya atau aset yang dimilikinya. Ini penting. Semakin tinggi nilai rasio aktivitas akan semakin baik. Ini bisa digunakan untuk membandingkan dengan nilai rata-rata dari industri sejenis di pasar agar dapat menilai seberapa efisien dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Mungkin itu saja terkait materi rasio aktivitas atau activity ratio. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.